Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ilhami Patin dari kelas 5C Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan kelompok 2 dengan materi Just in Time. Just in Time merupakan suatu sistem produksi di mana bahan baku hanya dibeli dan jumlah unit yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sesungguhnya. Just in Time Manufacturing atau JIT adalah sebuah sistem manufaktur yang sangat dipengaruhi oleh permintaan. Jadi, proses produksi dilakukan dalam jangka untuk memuaskan permintaan konsumen atau pasar. Yang kedua, perusahaan hanya akan melakukan proses produksi jika ada indikasi kuat tentang kebutuhan akan produk tersebut oleh pasar atau konsumen. Tanpa indikasi ini, maka perusahaan tidak akan membuat produk. Bahan baku dan suku cadang yang diperlukan oleh produksi akan dibeli saat dibutuhkan dan setelah barang datang langsung dimasukkan ke dalam proses produksi. Tujuan just in time pertama itu menghasilkan produk hanya jika diperlukan dan hanya menghasilkan kuantitas produk sebanyak yang diminta oleh pelanggan. Perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Yang pertama itu ada karakteristik, yaitu sistem tradisional. Yang pertama, aktivitas pembuatan produk berdasarkan ramalan penjualan atau bagian produksi akan memiliki jadwal produksi yang sudah pasti. Yang kedua, jika barang diproduksi belum dapat didistribusikan ke pasar, akan disimpan di gudang atau bagian besar bertanggung jawab untuk segera memasarkan produk tersebut. Dengan demikian, sistem tradisional ini mendorong atau fast aktivitas penjualan dan pemasaran. Sedangkan dalam sistem JIT, aktivitas produksi hanya jika ada permintaan pasar atau pelanggan yang sudah pasti. Jadi, aktivitas produksi dalam sistem ini ditarik full oleh permintaan pasar. Yang kemudian di sini ada kuantitas persediaan, di mana sistem tradisional itu yang pertama perusahaan melakukan proses produksi tanpa memperhatikan struktur dan kondisi permintaan. Yang kedua, sistem ini sangat mungkin menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan permintaannya, sehingga menciptakan persediaan dalam jumlah yang banyak. Di sistem JIT, konsep JIT yang ortodoks menghendaki kuantitas persediaan sama dengan nol. Dalam jumlah yang minimal, persediaan tetap dimiliki oleh perusahaan, terutama persediaan produk yang menunggu proses pengiriman kepada pelanggan atau distributor. Yang kedua, jadi kuantitas persediaan dalam sistem JIT tetap ada, namun jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, struktur manufaktur. Dalam sistem tradisional, yang pertama itu mesin-mesin produksi yang sejenisnya disatukan dalam sebuah departemen. Produk menggunakan seluruhan fasilitas secara bersama-sama. Yang kedua, implikasinya adalah pada akhir proses perusahaan harus mengalokasikan biaya tidak langsung atau biaya pemakaian fasilitas bersama tersebut. Yang kedua, sistem JIT. Yang pertama menggunakan struktur sel manufaktur mesin yang diperlukan untuk membuat sebuah produk dikelompokkan ke dalam sebuah sel manufaktur. Di sini ada kebijakan kualitas sistem tradisional. Produk yang dihasilkan banyak sehingga jika ada produk cacat, perusahaan masih memiliki kesempatan untuk menyortirnya agar tidak ikut terbawa sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, doktrin yang disebut Acceptable Quality Level atau AQL membolehkan adanya produk cacat dalam sebuah proses produksi, asalkan jumlahnya tidak melebihi angka persentase yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini selanjutnya sistem JIT. Perusahaan memproduksi barang dalam jumlah terbatas, yaitu sebanyak yang diminta oleh pasar atau pelanggan dan tidak memiliki kelebihan produksi sama sekali. Yang kedua, oleh karena itu dalam sistem ini persoalan kualitas merupakan hal yang sangat penting. Kualitas barang yang dihasilkan harus sempurna dan tidak ada toleransi sama sekali terhadap produk yang cacat.
Backflow costing. Sistem JIT juga menyederhanakan akuntansi untuk arus biaya produksi. Penyederhanaan ini disebut dengan backflow costing karena sistem ini mengeliminasi rekening produk dalam proses dan membebankan biaya produksi ke persediaan produk jadi secara langsung. Dua perubahan dibandingkan sistem konvensional berhubungan dengan akuntansi untuk bahan baku dan akuntansi untuk biaya konversi. JIT mengeliminasi rekening persediaan bahan baku dan rekening produk dalam proses, namun menggantinya dengan rekening bahan baku dalam proses. Dengan demikian, saat bahan baku dibeli, perusahaan tidak perlu mencatat dalam rekening tersendiri. Ketika produk selesai dibuat, biaya bahan baku langsung ditransfer ke produk jadi, biaya tenaga kerja dan biaya overhead tidak diperlukan terpisah. Kedua biaya ini digabungkan dalam sebuah rekening yaitu rekening biaya konversi. Sisi debit rekening ini digunakan untuk mencatat biaya konversi sesungguhnya. Biaya konversi yang dibebankan dicatat dengan mendebit rekening persediaan produk jadi dan mengkredit ke rekening biaya konversi. Kita lanjut dengan studi kasus penerapan just in time atau JIT di perusahaan. Contohnya seperti kasus pada PT Permata Gading Auto Center. Latar belakangnya ada PT Permata Gading Auto Center adalah sebuah bengkel yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem just in time untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Perhitungan efisiensi untuk mengukur dampak penerapan JIT, perusahaan menggunakan metode Manufacturing Cycle Efficiency atau MCA. Rumus MCA itu sendiri yaitu MCA sama dengan waktu nilai tambah dibagi total waktu proses. Waktu nilai tambah dibagi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang menambah nilai pada produk, misalnya perbaikan. Yang kemudian total proses. Total waktu dari awal hingga akhir proses produksi termasuk waktu tunggu dan waktu non-produktif. Contoh perhitungannya misalkan sebelum penerapan JIT, data yang diperoleh adalah sebagai berikut yaitu yang pertama, waktu nilai tambahnya itu dengan jumlah 50 jam. Kemudian total waktu prosesnya 200 jam. Maka MCA sebelum menerapkan JIT adalah sudah diketahui MCA sama dengan 50 dibagi 200 sama dengan 0,25 atau 25%. Setelah penerapan JIT, waktu nilai tambah meningkat menjadi 80 jam karena efisiensi proses. Dan total waktu proses menjadi 150 jam. Maka MCA setelah penerapan JIT adalah 80 dibagi 150 adalah 0,533 atau 53,3%. Hasil dan manfaat penerapan sistem JIT di PT Permata Gading Auto Center menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi produksi. MCA meningkat dari 25% menjadi 53% yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan proporsi waktu yang digunakan untuk aktivitas bernilai tambah. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.